Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firdausi Rahmadania, dosen dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi UIJ. Kali ini saya sebagai dosen pembimbing 2 dari mahasiswa bernama Dani Asmara Hidayat. Dia mempunyai judul skripsi mengenai analisis gaya kepemimpinan demokratis pada suku Badan Kesatuan Bangsa ya. Di mana mahasiswa tersebut akan memaparkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Pada Dani Asmara Hidayat, saya persilahkan. Waktu dan tempat milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Asmari Dayat. Saya dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint dari hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Demokratis pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang pertama ada latar belakang yang berisikan berita, lalu ada pra-riset dan tujuan penelitian. Berita acara yang saya dapatkan yang dilansir dari Jumpa Pers Virtual Lead the Fest tahun 2021 mengatakan bahwa data membuktikan bahwa negara Indonesia menghadapi krisis kekurangan seorang pemimpin di masa digitalisasi ini. Berdasarkan data terdapat 7% saja generasi milenial yang mempunyai kompetensi yang baik yang dianggap memiliki potensi menjadi pemimpin. Permasalahan itu dapat dilihat dalam jumpa pers Virtual Lead the Fest tahun 2021 yang digelar oleh platform pemimpin.id. Platform tersebut merupakan yayasan non-profit yang memiliki tujuan utama membentuk ekosistem pemimpin yang inklusif, efektif, dan memberdayakan di Indonesia. Di sini ada riset yang saya lakukan melalui kuesioner yang berisikan apakah gaya kepemimpinan demokratis tersebut berjalan dengan baik. Terdapat 76% menjawab tidak dan 24% menjawab ya. Dalam mendapatkan data yang saya perlukan, dilakukan wawancara singkat kepada beberapa responden atau pegawai yang berada di suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk membahas ketidakpuasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pimpinan yang berada di suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengakibatkan menurunnya motivasi bekerja dan menurunnya kinerja pegawai. Hal yang sering terjadi adalah miskomunikasi antara seorang pimpinan dengan pegawainya dan pimpinan tersebut kurang memahami konsep-konsep kepemimpinan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pandangan pegawai tentang gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua, ada mengetahui dampak positif dari gaya kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, ada mengetahui solusi untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan gaya kepemimpinan demokratis. Di sini ada landasan teori. Yang pertama, menurut Aulia dan Fahri tahun 2019, mengatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang dapat mempengaruhi orang lain tidak dengan menggunakan hal-hal kekerasan. Pemimpin adalah seseorang yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Menurut Haryani dan Joharis Lubis tahun 2022, kepemimpinan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar oleh seorang individu atau seorang pimpinan demi mewujudkan tujuan bersama melalui anggotanya dengan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu terakhir ada dari Gunawan tahun 2018 mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang mempunyai dampak yang besar terhadap kinerja pegawai dan sudah dipastikan kebenarannya. Gaya kepemimpinan demokratis mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari Junaidi dan Gunawan tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan pembiayaan di Kota Ambon. Artinya, penerapan gaya kepemimpinan demokratis akan meningkatkan kinerja karyawan. Lalu ada pendapat lain dari Bagus 2017, yaitu pada penelitiannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan memiliki hubungan yang dekat di mana gaya kepemimpinan suatu perusahaan dikatakan sangat mempengaruhi kinerja karyawannya. Lalu dari Endaryono tahun 2021, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis dapat memahami dengan baik mengenai konsep kepemimpinan yang sangat membantu seseorang dan organisasi bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan kondisi yang diinginkan. Di
Di sini ada tempat dan waktu penelitian yang dilakukan. Tepatnya, penelitian ini dilaksanakan pada suku badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Lalu waktu penelitian ini terhitung mulai dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Juni tahun 2023. Metodologi penelitian. Yang pertama ada metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lalu ada populasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan pegawai pada suku badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berjumlah sekitar 20 orang. Lalu sampel, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik model interaktif menurut Miles dan Huberman tahun 1984 adalah tahap-tahapan dalam teknik ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan yang saya dapatkan adalah yang pertama ada pandangan pegawai tentang gaya kepemimpinan demokratis. Hasil dari wawancara yang dilakukan terdapat pendapat dari partisipan C mengatakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mempunyai motivasi dan kinerja yang tinggi. Lalu ada uh, Lalu ada dampak positif dari gaya kepemimpinan demokratis. Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan A mengatakan bahwa banyak sekali dampak yang baik jika seorang pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Misalnya saja seperti pimpinan mau menerima saran yang diberikan pegawainya sebagai bahan evaluasi kerja. Lalu ada kendala yang dihadapi pemimpin. Menurut partisipan D, masih sering terjadi miskomunikasi yang terjadi antara pegawai dan pimpinan. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah menurut para pegawai, gaya kepemimpinan demokratis sangat penting terhadap kemajuan suatu lembaga atau organisasi. Gaya kepemimpinan demokratis tersebut dapat menciptakan atau melahirkan sebuah lingkungan kerja yang menilai tinggi, seperti dapat meningkatkan kinerja serta motivasi pegawainya. Salah satu dampak positif yang tercipta dari gaya kepemimpinan demokratis tersebut adalah dapat membuat para pegawainya berani dalam mengemukakan pendapat masing-masing sehingga meningkatkan kreativitas serta menciptakan individu yang kritis terhadap suatu permasalahan. Namun, gaya kepemimpinan demokratis juga memiliki beberapa kelemahan, seperti memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai konsensus dan menentukan keputusan, dan juga membutuhkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik dari pimpinan dan pegawai. Hal tersebut yang menjadi permasalahan yang sering timbul di organisasi ini berdasarkan hasil wawancara terhadap para responden. Solusi yang dapat diambil untuk mengevaluasi terhadap kendala atau permasalahan yang ada adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sekian presentasi hasil skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.